Kalau begitu, baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, saya yang memimpin doa. Karena tidak ada ketua kelas di sini, berdoa dimulai. Selesai. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal percakapan grup WA bahwa tolong bukunya disiapkan karena saya sudah lihat materi kita itu rata-rata setiap kelas sudah sampai 179 kecuali 11 MIPA 1. 11 MIPA 1, jadi kita langsung ke halaman 179. Sudah dilihat halaman 179? Lihat, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Oke. Nah, tolong saya matikan semua mic-nya dulu. Jadi di halaman 179 ini sebelum saya mulai tidak ada tugas selama ini yang saya kasihkan, tidak ada tugas. Nah, jadi selama libur ini, bukan libur ya, belajar di rumah ini, tolong selesaikan videonya. Ya. Tolong selesaikan videonya. Masih ingat video yang saya suruhkan? Masih ingat video yang saya suruhkan? Itu video prakteknya. Itu gak video praktek, Pak? Itu yang membuat roti cane? Ya, silahkan kumpulkan videonya. Ya, silahkan dikumpulkan videonya. Baru dia, Pak. Disatukan saja dulu. Jadi pas belajar orang di kelas, saya tinggal copy. Paham gak? Kemarin Pak kelas 11 MIPA 2 belum praktik. Nah, masih ada satu kelas yang belum praktek sama sekali, yaitu 11 MIPA 2. Nah, terus apa tugasnya? Ya, apalagi sekarang kan dilarang kumpul-kumpul, nah, itu harus berkumpul. Mencatat, Pak, mencatat. Jangan dulu. Jadi yang belum praktek tidak usah dulu. Jadi yang 11 MIPA 2 ya. Nah, saya mau tes. Jadi saya tidak absen di sini karena nama-nama kalian sudah ada di sini. Ada semua. Nah, nanti saya tinggal absen manual, daripada ambil waktu saya absen satu-satu. Nanti saya bisa absen kok di sini. Nah, kita di ruangan ini sudah 56 orang. Sudah 56 orang dari 5 kelas. Tidak apa-apa. Sudah 57 orang. Nah, saya mau tes seperti biasa, kan kita tanya jawab. Nah, jadi nanti pertemuan berikutnya, jadi perhatikan setiap kelompok seperti biasa di kelas, setiap kelompok nanti mencari pertanyaan mulai halaman 179 sampai halaman 181. Ngerti kah? Ngerti, Pak. Ya. 179 sampai 183. Ya. Oh, 183. Ya, 183. Iya. Nah, jadi bagaimana caranya Berapa pertanyaan satu orang? seperti di kelas? Satu kelompok
satu kelompok, Pertanyaan. satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Iya, Pak. Sama waktu di kelas. Iya, Pak. Nah, bagaimana caranya mengajukan pertanyaan? Silahkan ketik, tolong ditulis nama kelompok, nama yang bertanya, terus pertanyaannya. Saya ulangi, nama kelompok, nama yang bertanya, terus pertanyaannya. Ngerti? Iya, Pak. Jadi saya ulangi sekali lagi, nama kelompok, nama yang bertanya, terus pertanyaannya, kemudian ditulis di pertanyaannya ditulis di grup Hangout. Paham? Iya, Pak. Saya ulangi, saya Amut Al dulu supaya bisa duduk. Jadi pertanyaannya ditulis di Hangout. Paham? Astagfirullah, harus pegang. Oke. Saya ulangi sekali lagi, pertanyaannya ditulis di Hangout, nama kelompok, yang bertanya, terus pertanyaannya. Nah, kalau sudah terkumpul semua pertanyaan, nanti pertemuan berikutnya saya akan jawab satu persatu. Paham? Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Sekarang saya mau tes dulu. Andi Sri Cahyani bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Nah, coba dibaca paragraf pertama, Andi Sri Cahyani. Halaman 179, Pak. Ya, halaman 179. Siap-siap saya random yang membaca. 3. Bahan kemas olahan makanan internasional. Kemasan adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Kemasan yang dibuat haruslah dapat menjaga mutu produk hingga sampai ke tangan konsumen. Banyak faktor yang mempengaruhi mutu produk sampai ke tangan konsumen. Banyak faktor yang mempengaruhi mutu produk ketika mencapai konsumen seperti kondisi bahan mentah, metode pengolahan, dan kondisi penyimpanan. Fungsi perlindungan produk menjadi perhatian penting bagi wirausahawan makanan internasional ketika menentukan bahan kemasan. Dengan demikian, fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Oke, bagus. Berikutnya Abdul Aziz. Ada Abdul Aziz? Tiga, Bu. Ada Abdul Aziz. Silahkan dibaca A sampai B. Tiga, Bu, Pak. Ai. Tiga, Bu, Pak. Tiga, Bu, Pak. Oke, Ismail Samsudin. Ismail. Ya, Pak. Ismail, Pak. Ismail yang baca A sampai B. Untuk buku kelas Pak. Cara apa? Andi Ilham. Namanya diganti buku, Pak. Banyak apa tuh? Asa tanya ke si Pak terima minro kumi petalu, Pak. Kenapa dia belum minta? Pak, ya cantik masih, Pak. Kalau begitu yang membaca Miftahul Khair. Itu gabuk nih itu Pak. Hah? Enggak. Itu gabuk nih Pak. Tanya dulu malah kayak kamu misain tadi. Tahu? Ma baru Pak. Dia jauh, Pak. Tahu lah ada bukunya. Tadi saya bilang siapkan bukunya. Cara apa? Laki-lakinya siapa yang ada bukunya?
Raihan. Oke, Raihan. Silahkan Raihan yang membaca. Bagian A-nya sampai B. Ya, A sampai B. A. Kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau penumpukan. B. Kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar, misalnya perlindungan dari udara, panas atau dingin, sinar atau cahaya matahari, bau asing, benturan atau tekanan mekanis, kontaminasi mikroorganisme. Oke. Sekarang perempuannya lagi. Hani. Honai. Ya. Honai. Honai silahkan. Cek. Mampu terlalu daya tarik dan dalam hal identifikasi, informasi dan tampilan seperti bentuk, warna, dan keindahan bahan kesan mendapatkan perhatian. Lanjut. D. Persyaratan ekonomi. Ya. Artinya, kemampuan dan memenuhi keinginan pasar, saran masyarakat, dan tempat tujuan pemesan. Lanjut lagi Hani. Akhiri Mempunyai ukuran, bentuk, bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang mudah dibuang, mudah dibentuk atau dicat. Oke. Nah, Dengan adanya coba dengarkan dulu. Kan 4 kelas itu sudah praktek. Jadi yang dibahas di sini bagaimana caranya mengemas makanan yang kita sudah buat supaya apa kira-kira? Supaya bisa dijual. Apa? Bisa dijual? Supaya lebih bersih dan banyak peminatnya. Bagus dimakan. Oke, yang pertama, kenapa kemasannya harus bagus? Karena kita ingin menjual, ya supaya pertama adalah orang tertarik membeli. Itu yang paling pertama. Karena dari kemasan luar, ya sama kalau kita ke pasar, biasanya kita lihat yang luarnya dulu. Oke, saya lanjut membaca dulu satu paragraf. Dengan adanya persyaratan yang harus, jadi untuk membuat kemasan itu makanan harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi kemasan tersebut, maka wirausahawan makanan internasional memiliki dasar pertimbangan dalam memilih bahan baku kemasan, desain kemasan, dan jenis kemasan. Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut, maka kemasan harus memiliki sifat. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Citra Yulianti. Bisa dengar suara saya, Citra? Silahkan dilanjutkan membaca. A. Permeabel terhadap udara atau oksigen dan gas lainnya. B. Bersifat non-toksik dan inert atau tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia, sehingga dapat mempertahankan warna, aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. C. Kedap air atau mampu menahan air atau kelembapan udara sekitar. D. Kuat dan tidak mudah bocor. E. Relatif tahan terhadap panas. F. Mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Oke, terima kasih. Silakan dinonaktifkan mic-nya. Nah, di situ ada A sampai F. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan dan konsultasikan dulu sama kelompoknya sebelum bertanya kepada saya. Sekarang ada Sahriani melambaikan tangan, mungkin mau bertanya. Sahriani bisa dengar suara saya?
Oke. Berikutnya yang membaca adalah Andi Regar. Andi Regar. Tidak ada buku, Pak. Awe, nggak ada sih buku. Indra mi ke sini, Pak. Berikutnya Fahri Johan. Fahri Johan silakan dibaca. Fahri. Oke, Fahri Johan. Cara-cara pengemasan berhubungan erat dengan kondisi produk yang dikemas, serta cara transportasinya. Pada prinsipnya, pengemas harus memberikan kondisi yang sesuai dan berperan sebagai pelindung bagi kemungkinan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kualitas isi kemasan maupun bahan kemasan itu sendiri. Kemasan dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal antara lain. Oke, dibaca satu dulu Fahri di situ. Nomor 1. A. Frekuensi pemakaian. 1. Kemasan sekali pakai, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya, bungkus plastik es, permen, bungkus daun, karton dus, makanan kaleng. Oke. 2. Kemasan yang dapat dipakai berulang kali, seperti beberapa jenis botol minuman, seperti limun dan bir, dan botol kecap. Wadah-wadah tersebut umumnya dibuang oleh konsumen, tetapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. 3. Kemasan yang tidak dibuang. Wadah-wadah ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai dan digunakan untuk penyimpanan bahan makanan atau jenis makanan yang lain. Oke. Saya kira B. Struktur sistem kemas berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan keseluruhan dapat dibedakan atas. Oke, stop dulu Fahri. Ya, stop dulu. Untuk A itu adalah keseharian kita yang sering kita lakukan. Hampir di bagian A itu kita lakukan setiap hari. Ya, itu. Jadi kalau memang ada yang tidak dimengerti, nanti ditulis pertanyaannya, pertemuan berikut kita jawab. Kemudian B, yang baca B, Muhammad Dodi. Silakan Dodi. Tidak ada buku, Pak. Oh, tidak Tidak ada buku. Siapa lagi disuruh membaca laki-lakinya? Di mana bukumu? Coba lambaikan tangan laki-lakinya yang ada bukunya. Coba belajar raise hand, melambaikan ke tangan. Coba Reski Arjuna yang baca. Silakan. Ya, Pak. Oke, Reski Arjuna baca. B. Halaman 180. Struktur kemas berdasarkan letak atau kedudukan suatu bahan kemas di dalam sistem kemasan keseluruhan dapat dibedakan atas. 1. Kemasan primer. Bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, kali susu, botol minuman, dan bungkus tempe. 2. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kain susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan, dan sebagainya. 3. Dan kontainer, yaitu apabila kemasan primer, sekunder, dan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Oke, terima kasih Reski. Nah, untuk B ini terkhusus nomor 1 itu kalau saat belajar di sekolah
hampir seluruh siswa melakukan ini. Di situ ada bahan pangan, kaleng, ya, susu, botol minuman. Kalau bungkus tempe mungkin kantin sekolah. Ya. Untuk nomor 2 dan 3 bisa nanti dilanjut di pertanyaan kalau ada yang kurang jelas. Sekarang yang baca Nur Amalia Ramadhani. Bisa dengar suara saya, Nur Amalia Ramadhani? Silakan nyalakan. Yep. Oke, lanjut. Silakan dibaca, Nur Amalia. C. Sifat kekakuan bahan kemas. 1. Kemasan fleksibel, yaitu bila bahan kemas mudah dilenturkan, misalnya plastik, kertas, foil. 2. Kemasan kaku, yaitu bila bahan kemas bersifat keras, kaku dan tidak tahan lenturan, patah bila dipaksa dibengkokkan, misalnya kayu, gelas, dan logam. 3. Kemasan semi kaku atau semi fleksibel, yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku, seperti botol plastik atau susu, kecap, saus, dan wadah bahan yang berbentuk pasta. Oke. Nomor 1, saya jelaskan 1. Fleksibel bila bahan kemas mudah dilenturkan, misalnya plastik, kertas. Ya, misalnya kamu beli roti di kantin. Itu kan terbungkus plastik. Apalagi yang terbungkus plastik di kantin. Oke. Apalagi yang terbungkus plastik di kantin? Snack. Hah? Snack, Pak. Snack, betul. Apalagi? Coki-coki. Coki-coki. Apalagi? Roti, Pak. Roti. Mau nggak bertanya? Sebentar bertanya. Nanti sesi terakhir ya, kita selesaikan dulu materi. Oke, saya mute lagi. Kuning. Oke. Pak, halaman berapa itu buku, Pak? Halaman 180. Angkat ini buku, Pak. Angkat ini buku, Pak. Oke, Andi Ilham yang baca. D. 180, Pak. Dia Ya. sampai bukai, Pak. Sampai bukai, Pak. Sifat perlindungan Andi Ilham, kamu yang baca. Iya, Pak. Dia sampai lo scroll, Pak. Lupa dia tuh video, Pak. Ya, enggak apa-apa. 180. Ya. Kayu. Yang bahan pembuatan saus ini? D. Sifat perlindungan. D. Halaman 180, Pak. Iya. Coba me. Coba. 180. Lama. Yang D. Ya, Sifat perlindungan terhadap lingkungan. Ya. 1. Hermetis, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, misalnya kaleng dan botol gelas. 2. Kemasan tahan cahaya, yaitu wadah yang tidak bersifat transparan, misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi, serta makanan yang difermentasi. 3. Kemasan tahan suhu tinggi. Jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, dan pasteurisasi. Pak. Lanjut. Tingkat kesiapan pakai. Wadah siap pakai yaitu bahan keras yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian.
misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil dan plastik. 3. Kemasan fleksibel. Oke, stop. Sudah, Pak? Untuk nomor 4, silahkan dilanjutkan berdiskusi dengan kelompok. Sudah, Pak, sudah, Pak. Ya, sudah. Jadi, untuk nomor 4, silahkan didiskusikan mulai tadi itu nomor 3 dan 4, teknik pengemasan makanan internasional. Silahkan didiskusikan di kelompoknya. Jadi pertanyaannya ditulis di Hangout. Caranya tadi nama kelompok. Jadi ada 10 pertanyaan setiap kelas. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Hangout, Pak? Hangout. Pak? Ya. Kurang lo hapus hangoutku, Pak. Kan bukan disuruh. Turun ya lo hapus, Pak. Udah pasang juga aku hapus. Kurang nilai Nama hapus, Pak. Kenapa bukan disuruh, Pak? Kak Jamin di sini. Nggak usah di sini. Banyak Pak Kapang anak-anak sudah hapus hangoutnya. Sudah Iya, bisa Pak. pengawasan. Sudah hapus. Ada juga hapus saya hangout, Pak. Dihapus nih hangout. Pak, Oke. kan kita tak dulu bilang. Enggak apa-apa, Mas. dihapus. Ya kalau begitu, Kenapa? Dan di WA? masalahnya kalau di WA Di WA mu, Pak. di grup satu kelas semua di situ. Nah, chat pribadi kita saja Pak nanti ketua kelas jadi kumpul minat 10 pertanyaan. Kalau begitu ketua kelas yang kumpulkan. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oh ya, Pak. Nah, Iya, ketua Pak. kelas Nanti, yang Pak, satu kumpulkan. pertanyaan. Satu pertanyaan, satu kelompok, Pak Adi. Ya, seperti biasa. Oh iya, Pak. Nanti ketua Pak, ada kelas waktu pengumpulannya? ya harusnya terakhir besok. Kalau terkumpul hari ini, besok kita bahas. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Toh? Iya, Pak. Oke. Ada tadi yang mau bertanya, Iya, Pak. silakan bertanya. Silakan nyalakan mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Tentang kapan dikumpul. Jadi materi tak ada 3, yaitu nomor 3 dengan 4. Jadi ketua kelas silahkan. Apa? Ada jadwalnya ini pelajarannya Pak. Per minggu, satu kali seminggu atau berapa kali? Kita lihat kondisi di luar sana. Kalau saya mauku saya selesaikan cepat supaya kita tidak ada beban. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, jadi tunggu dulu. Sudah berulang kali. Apa tadi pertanyaannya? Jadwalnya ya? Ya. Iya, Pak. Kumpulkan secepatnya supaya kita bisa selesaikan ini materi. Karena libur kayaknya diperpanjang itu. Rencananya itu libur. Kenapa bisa, Pak? Hah? Sampai bulan 5. Kenapa bisa diperpanjang liburnya? Sampai bulan 5 kan ada, Pak. Ya, dilihat saja kondisi di luar sana. Kalau virus corona makin menjadi-jadi ya kita tidak bisa keluar rumah. Ada kabarnya tak sampai bulan 5, Pak? Ada lalu kabarnya sampai bulan 10. Boy. Sampai tahun depan. Ada lalu saya kabarnya. Jadi, nah ingat
tugas yang itu yang dari dulu Video. saya sebenarnya sudah kasih sampai sekarang belum pernah dikumpul-kumpul adalah video. Jadi videonya pada saat ada pertemuan di sekolah langsung saya minta. Tolong dikumpulkan. Saya kira yang sudah praktek kecuali 11 MIPA 2 yang belum. Oke, ada lagi pertanyaan di luar materi yang tadi karena untuk materi khusus ada tulisan khusus. Pak, bagaimana kita jadi tidak ada video tak? Tidak ada nilai. Wah, pasti ada. Tunggu Mi. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Ada lagi? Berulang kali. Sebelum saya tutup, ada lagi yang mau bertanya? Pak, jam berapa besok dibahas itu yang soal-soalnya? Nanti saya tentukan jamnya kalau pertanyaan sudah terkumpul semua. Ya, saya tidak bisa tentukan karena tidak ada pertanyaan yang baru. Pak. Baik. Oke. Ada lagi? Nanti teman yang tidak hadir, tolong dikasih linknya rekaman supaya dia lihat juga. Di mana kita Pak mengabsen Pak? Ini saya absen manual di absen saya seperti biasa karena daftar namamu ada semua di sini. Nanti saya kasih cocok siapa yang tidak ada namanya. Kalau tidak ada namanya. Iya Pak. Pak, Kalau tidak ada namanya berarti apa? innalillahi. Oh, Kan 2 kali Maki. kukira Pak di SS kan. Bisa juga saya SS-kan sebentar. Boleh. Sebentar saya SS-kan. Karena kita ini 52, saya ke halaman 1. Halaman 1 dulu, nanti saya SS-kan. Ini halaman pertama. Oh iya. Halaman kedua saya SS-kan nanti. Halaman ketiga. Bagaimana boleh itu, Pak? Yang belum moto. Kan saya sudah kabari dari tadi malam. Masa tidak pernah bangun dari tadi malam? Impossible. Teman-teman, ada jalan deh, ini Pak. Oke. Astagfirullah. Saya tutup dulu room ini. Kalau ingin lanjut, ada room yang lain saya kasih di grup WA. Nanti kalau mau bincang-bincang dengan temannya karena lama tidak ketemu, mau berbagi kabar. Ini kan sudah 1 minggu lebih. Oke. Bilang bodoh. Saya tutup dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link grup berikutnya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.